Kenapa di samping makam Nabi itu ada kuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Begitu salam diucapkan, gembok pintu makam Rasul terjatuh. Suatu malam Sultan Nuruddin Zangki berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, selamatkan kuburku wahai Sultan Nuruddin Zangki. Kalau mau perang dipanggil Hasan bin Thabit untuk membacakan syair-syair, membangkitkan semangat. Itulah dalil boleh bersyair, memuji, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam itu seperti bangunan, tapi terpisah-pisah. Pintunya di sana, jendelanya di sana, atapnya di sana. Kita kembali ingin merekatnya kembali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan kematian Nabi tak sama dengan kematian manusia biasa. Dia memiliki al-hayah al-barzakhiyah al-khassah, kehidupan barzakh yang khas, tak sama seperti yang lain. Dan sahabat itu bukan berarti fanatik buta. Sahabat itu rasional. Mereka bertanya, bagaimana mungkin sholawat kami sampai kepadamu padahal engkau sudah meninggal ya Rasulullah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi kalau orang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu meninggal, mohon maaf, na'udzubillah, sama seperti manusia yang mati dimakan cacing tanah. Untuk apa dia mengucapkan salam di depan makam Nabi, assalamu alaika ya Rasulullah? Abdullah bin Umar kalau dia pulang musafir dari mana-mana, dia tidak pulang ke rumah. Abdullah bin Umar masuk dulu ke Masjid Nabawi, dia mengucapkan salam di depan makam Nabi, assalamu alaika ya Rasulullah. Dia tidak menemui istrinya dulu, dia temui dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya khaira khalqillah. Kenapa di samping makam Nabi itu ada kuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar berpesan, sebelum aku meninggal, nanti kalau aku sampai usiaku, malaikat maut datang mencabut nyawaku, makamkanlah aku di samping kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu bukan kubur yang biasa. Nanti kalian ucapkan izin. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan, masukkan jenazahku di dalam. Tapi kalau Rasul tidak mengizinkan, bawa jenazahku ke pemakaman Baqi. Pesan Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar meninggal, dibawalah jenazah Abu Bakar Siddiq. Begitu akan masuk ke dalam, diucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Begitu salam diucapkan, gembok pintu makam Rasul terjatuh, signal bahwa Rasul setuju Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Kisah itu disebutkan dalam buku 35 kisah menyambut sakratul maut, ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Saya sendiri yang nulis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bukan sembarangan makam kubur orang yang tidak mengerti, yang tidak paham. Anehnya orang Yahudi lebih paham daripada orang Islam. Orang Yahudi mengerti bahwa jasad Nabi itu tidak dimakan cacing tanah, maka mereka pura-pura masuk Islam, nyari kos rumah sewa di daerah kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Malam-malam dia gali dari kamar itu lubang terowongan kecil yang nanti akan menembus makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menjaga jasad Nabi? Allah kirimkan signal melalui seorang Sultan Nuruddin Zangki, sampai akhirnya suatu malam Sultan Nuruddin Zangki berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Selamatkan kuburku wahai Sultan Nuruddin Zangki." Maka Sultan Nuruddin Zangki memerintahkan kepada seluruh intel tentara polisinya untuk memeriksa semua rumah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya mereka menemukan satu kamar yang sudah menggali terowongan yang akan menuju jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sultan Nuruddin Zangki memerintahkan untuk menggali sekeliling makam Rasul itu dan mereka cor dengan besi. Itulah pengecoran pertama untuk menyelamatkan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mengerti betul kata Allah dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Al-Quran, Alkitab, mereka yang kami berikan Zabur dan Taurat serta Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sama seperti mengenal anak kandung mereka sendiri. Mereka tahu bahwa ini jasad utuh, mereka tahu bahwa dia hidup, mereka tahu ini perlu diambil. Orang Islam tidak sampai pengetahuannya ke sana, mengejek, mengolok-olok, melemahkan, mendiskreditkan. Betul kata pepatah Arab, aduun aqilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada teman yang bodoh. Musuh tapi berpengetahuan lebih baik daripada kawan yang dungu. Kita bukanlah kawan yang dungu, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena dia, kita tidak diterima Allah. Sehebat apapun amal kita, kalau tidak menyandingkan namanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu Nabi datang ke kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah, kata mereka, kami menerima Allah, tapi kami tidak menerimamu ya Muhammad. Turun ayat, qul, katakan kepada mereka,
In kuntum tuhibbunallah, kalau memang kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Tidak ada jalan kecuali mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ini mengikuti jalan Nabi Muhammad, kenapa mesti memukul gendang? Kenapa dari tadi yang dipukul rebana, yang dipukul gendang, yang dipukul hadrah, memukul duf itu? Adakah pernah Nabi melakukannya? Ketika Nabi pulang perang, datang seorang perempuan, "Ya Muhammad, aku bernazar kalau kau menang perang, aku akan memukulkan duf." Kata Nabi, "Pukullah." Izin Nabi mengizinkan perempuan itu memukul duf dalam sunnah disebut dengan sunnah takririyah. Kalau Nabi menyuruh, kalau Nabi memberikan statement, karena Nabi bersabda, namanya sunnah qauliyah. Kalau Nabi yang melakukan, namanya sunnah fi'liyah. Perbuatan sahabat yang disetujui Nabi, namanya takririyah. Dalil yang kedua, ketika Nabi sedang lewat, lalu kemudian di kamarnya ada jariyatani tughniyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "A'linu hadzal nikah." Kalau kamu menikah, jangan diam-diam, buatkanlah pengumuman yang besar. Waj'aluhu fil masajid, buat acaranya di masjid, akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan duf, pukulkan gendang. Jadi tentang masalah memukul duf ada dua. Yang pertama sunnah qauliyah, Nabi sendiri mengatakan. Yang kedua sunnah takririyah, Nabi setuju. Adapun tentang melantunkan syair, yang mana yang benar Pak Ustaz? Syair, nasyid, atau qasidah? Kalau dia untayan kalimat yang disusun dalam bentuk nazam, disebut dia dengan syair. Orang Arab menyebutnya syairun, orang Indonesia menyebutnya syair. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak layak mengajarkan syair kepadanya, karena zaman dulu orang bersyair itu menipu, mendusta, membohong, menjilat, memilih kata-kata pujian. Maka Nabi tidak layak melakukan itu. Tapi kemudian ada sahabat Nabi yang bersyair, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara seorang penyair yang dipuji itu bernama Hasan bin Sabit. Kalau mau perang dipanggil Hasan bin Sabit untuk membacakan syair-syair, membangkitkan semangat. Itulah dalil boleh bersyair, memuji, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia terdiri dari 12 bait, maka disebut dengan qasidah. Kalau dia dilantunkan dengan irama-irama, maka disebut dia dengan nasyid.
Orang yang melantunkan itu disebut dengan munsyid. Kami dari dalam mendengarkan suara, Masya Allah. Kami tak melihat wajahnya, tapi kami mendengar suaranya. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Begitu keluar kami ingin melihat wajah orangnya, nyanyinya pun berhenti. Lantunan suara, bentuk leher sama, bentuk lidah sama, tapi yang keluar itu menakjubkan. Maka suara-suara yang indah, sampai-sampai dikatakan Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak melantunkan ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua dilantunkan. Jadi kalau ada orang melarang melantunkan, nggak boleh dilantun-lantunkan, itu nggak boleh. Bagaimana azan tanpa lantunan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lantunannya. Begitu juga dengan sholawat. Bagaimana sholawat tanpa lantunan? Dimasukkan irama-irama, maka ada nagam-nagam maqamat namanya. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada nahawan, ada ras. Begitu indahnya. Kalau di Mesir namanya ibtihal. Maka sebelum azan kita mendengar tarhim, as-salatu wassalamu alaika ya man. Karena dalam suara itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nabi-nabi yang paling merdu suaranya adalah mazamir Daud, seruling Daud. Saking kan lembutnya suara Nabi Daud. Bagaimana indahnya suara Nabi Daud itu. Waktu kecil kami disampaikan guru-guru, Nabi Daud itu kalau dia bersuara sampai burung-burung lupa mengepakkan sayapnya, yang sedang terbang pun jatuh ke bawah. Begitulah lantunan suara mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada anak kita yang suaranya bagus, latih dia berselawat, latih dia nagam, latih dia maqamat, latih dia baca Quran. Anak saya suaranya kurang bagus Pak Ustaz, tapi tulisannya bagus. Latih dia menulis kaligrafi, ada namanya khat riq'i, ada namanya sulusi, ada namanya diwani, ada namanya diwani jali, ada namanya nasikhi. Bagus sekali. Anak saya ini Pak Ustadz, suaranya kurang bagus, tulisannya juga kurang bagus.
Mungkin menulis tidak bagus, suara tidak bagus, tapi berenangnya bagus. Masukkan ke kolam renang. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimaya, memanah, warukubal khail, dan menunggang kuda. Tidak ada anak-anak yang tidak dilahirkan tanpa potensi, dan itu semuanya adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini atlet perenang siapa? Atlet pemanah siapa? Atlet naik kuda siapa? Ustaz Somad tuh cuma ngomong aja itu. Buktinya dia nggak ada naik kuda. Loh, itu gambar video banyak sekali saya naik kuda. Walaupun kudanya berhenti. Naik foto habis itu turun lagi. Untuk memberikan motivasi kepada jamaah. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sunnah-sunnah dihidupkan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat senang melihat umatnya itu bersama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, maka satu barisan, ka'annahum bunyanun marsus, mereka seperti satu bangunan yang kokoh, saling menguatkan antara tiang dengan dinding dengan atap, tidak pernah saling menjatuhkan. Hari ini kita lihat umat Islam itu seperti bangunan tapi terpisah-pisah. Pintunya di sana, jendelanya di sana, atapnya di sana. Kita kembali ingin merekatnya kembali sehingga dia menjadi rumah yang utuh, yang kokoh. Tapi rumah yang kokoh mesti ada kebersamaan di dalamnya, karena kalau tidak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah. Kenapa? Al-furqatu azab, karena perpecahan itu adalah azab. Dan bukti persatuan bahwa maulid bisa menyatukan, bahwa maulid bisa menggalang kekuatan, contohnya adalah Jakarta. Jakarta kota metropolitan, kota modern, kota yang katanya siapa lu siapa gua, tak mau tahu dengan tetangga. Tapi begitu terjadi angin kencang menghantam, siapa yang bisa menyatukan umat ketika itu? Satu-satunya yang bisa menyatukan adalah maulid. Karena kalau dibuat undangan tabligh akbar, susah membuat surat izinnya, susah membuat izin keramaian. Tapi kalau sudah diundang kepada seluruh jamaah nanti malam maulid, langsung berdatangan semuanya. Dan ketika ditanya, kenapa tidak urus surat izin keramaian? Kami nggak ada niat keramaian, tiba-tiba ramai sendiri. Jadi masalah maulid bisa menyatukan berbeda ormas, berbeda mazhab. Tapi kalau sudah maulid, maka ketika Nabi Muhammad dilecehkan, dihinakan, diadakan maulid, yang bertatu-tatu, yang beranting, yang gembel, datang semua ikut maulid. Pas ditanya, kenapa kalian datang? Mudah-mudahan dengan ini menyelamatkan kami. Mereka tahu bahwa dia akan mati. Setelah mati dia akan masuk liang lahat
setelah itu dia akan dimakan cacing tanah, dia akan bangkit, dan saat bangkit nanti yang dapat memberikan syafaat utama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini menyambung silaturahim dengan habaib, menyambung silaturahim dengan para ulama, menyambung silaturahim dengan keluarga sahibul bait, menyambung silaturahim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.